Bukankah Tuhan telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan mengirim burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Kali ini Rizky akan menceritakan kisah penyerangan Ka'bah oleh Abraha dan pasukan gajah. Para ahli banyak tertarik menganalisis ayat demi ayat pada surah Al-Fil, khususnya pada 3 ayat terakhir, karena mereka menilai tersirat sebuah isyarat ilmiah yang cukup penting. Muhammad Abduh mengartikan at-tair dengan jenis serangga atau dewasa ini sering disebut dengan virus. Virus atau mikroba ini disebarkan melalui angin yang memusnahkan seluruh pasukan gajah Abraha. Nah sobat, sebelum kita membahas penyerangan Ka'bah, Rizky akan membahas tafsir tentang surat Al-Fil. Penanaman Al-Fil untuk surat ini diambil dari ayat pertama yang terkandung di dalam frase Ashab Al-Fil atau pasukan gajah. Surat ini merujuk kepada penyerangan yang ingin dilakukan oleh pasukan Habsyah terhadap Mekah di tahun 570 Masehi, tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abraha, komandan pasukan Yaman yang saat itu memeluk agama Kristen, mendirikan katedral di San'a dan ingin menjadikan katedral tersebut sebagai pasukan keagamaan untuk menggantikan posisi Ka'bah di Mekah. Akhirnya, Abraha atas perintah An-Najasyi diperintahkan untuk menyerbu Mekah. Penyerbuan ke Mekah ini bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah dan memindahkan kiblat kegiatan keagamaan ke Yaman. Tujuan penghancuran Ka'bah dilakukan agar dapat mengurangi peranan Quraisy dalam kancah perdagangan internasional antara Yaman dan Syam, dan dapat memindahkan peranan tersebut ke orang-orang Yaman dan seterusnya beralih ke tangan Habasyah, aliansi Romawi saat itu. Penyerbuan Mekah ini menggunakan gajah sebagai alat kendaraannya, sehingga tahun itu disebut oleh sejarawan sebagai tahun gajah. Para ahli tafsir menceritakan kisah penyerbuan Mekah oleh Abraha melalui 2 narasi kisah yang berbeda, sobat. Riwayat yang pertama menjelaskan bahwa Abraha al-Ashram adalah gubernur Raja An-Najasyi di Yaman atau sebut saja di Himyar. An-Najasyi adalah julukan bagi Raja Habasyah. Hal demikian sama seperti halnya Kisra yang merupakan julukan atau gelar raja bagi kerajaan Persia, dan Heraklius julukan raja bagi kerajaan Romawi. Tentu yang perlu dicatat ialah bahwa An-Najasyi di sini bukanlah An-Najasyi yang pernah dikirimi oleh surat Nabi Muhammad SAW dan yang pernah menjadi pelindung bagi gerakan umat Islam awal-awal. Abraha ini membangun katedral yang besar sekali di San'a, salah satu wilayah Yaman. Pasca pembangunannya, Abraha mengirim surat kepada An-Najasyi yang isinya, "Sungguh aku telah membangun untukmu gereja terbesar yang belum pernah ada di muka bumi ini, wahai raja. Namun aku tidak akan berhenti sampai di situ. Aku ingin mengganti kiblat keagamaan orang-orang Arab ke gereja itu." An-Najasyi pun kemudian memerintahkannya untuk menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Orang-orang Arab mendengar kabar Ka'bah akan dihancurkan dan mereka ketakutan. Abraha mengutus seorang lelaki dari Habasyah bernama Al-Aswad bin Mas'ud ke Mekah dengan menggunakan kuda. Utusan itu pun dinego dengan diberikannya banyak harta oleh Quraisy. Bahkan ia mendapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib yang saat itu menjadi pembesar Quraisy. Suku Quraisy, Kinana, Quzail, dan suku yang tinggal di dekat wilayah Ka'bah sebenarnya berhasrat besar untuk membunuh utusan ini. Riwayat kedua menyebutkan alasan Abraha ingin melakukan penyerbuan terhadap Mekah dengan menghancurkan Ka'bah. Kala itu, ada beberapa pemuda Quraisy pergi berdagang ke wilayah Habasyah. Mereka pun beristirahat di tepi Laut Merah, dekat dengan biara milik orang-orang Kristen. Orang Kristen menyebutnya haikal atau kuil. Para pemuda Quraisy ini menyalakan api untuk memasak makanan mereka, dan api tersebut dibiarkan menyala saat mereka meninggalkan tempat. Lalu angin kencang menghembuskan api itu ke arah gereja sehingga membakar habis tempat peribadatan tersebut.
Akhirnya orang-orang Kristen mengadu kepada An-Najasyi dan membuatnya marah besar. Akhirnya An-Najasyi menyiapkan pasukan yang dipimpin Abraha untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Meski menyajikan alasan yang berbeda di balik penyerangan dan penyerbuan terhadap Ka'bah oleh An-Najasyi di bawah pimpinan Abraha, namun kedua riwayat tersebut sepakat bahwa penduduk Mekah sendiri tidak mampu melawan pasukan tersebut, sehingga mereka melakukan diplomasi. Pimpinan yang diberikan tugas untuk berdiplomasi ini ialah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, diplomasi tersebut berujung kegagalan, sehingga Abdul Muthalib memerintahkan penduduk Mekah untuk bersembunyi di wilayah-wilayah pegunungan. Abraha bersikeras untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah, namun penyerangan tersebut berujung kegagalan. Mereka hendak menyerang Ka'bah, namun di perjalanan pasukan gajah ini banyak yang mati. Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan bahwa di tahun itu terjangkit wabah yang mematikan. Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah menyebutkan bahwa awal mulanya penyakit demam dan cacar yang menyeluruh di tanah Arab itu terjadi di tahun itu, tahun gajah. Berangkat dari ingin menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah inilah surat Al-Fil bercerita mengenai kegagalan usaha tersebut. Tidaklah kamu mengetahui, wahai Muhammad, apa yang telah diperbuat Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Bukankah Tuhan telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan mengirim burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ada beberapa kata atau frase tertentu yang perlu sedikit penjelasan di sini. Yang pertama ialah hijaratan min sijil, batu dari sijil. Sijil sendiri dalam bahasa Arab sebenarnya artinya ialah catatan, dan karena itu kata Muhammad Asad bisa dijadikan artinya ialah sesuatu yang sudah ditakdirkan sebelumnya. Jadi, frase hijaratan min sijil merupakan metafora yang berarti batu-batu azab yang telah ditakdirkan sebelumnya. Seperti yang telah disinggung di atas, yakni kutipan dari Ibnu Ishaq yang kemudian banyak dikutip oleh ahli tafsirnya setelahnya seperti Ibnu Katsir misalnya. Azab yang diberikan Tuhan kepada pasukan gajah ialah terjangkitnya wabah penyakit yang menyeluruh. Awalnya munculnya penyakit demam hizbah dan cacar atau judari yang menyeluruh di tanah Arab itu terjadi di tahun itu, yaitu tahun gajah. Menariknya lagi sobat, dalam kamus-kamus bahasa Arab klasik, terutama penjelasan lebih detail dapat kita temukan pada kamus Tajul Arus. Kata hizbah yang menurut ahli tersebut juga penyakit tipus dalam bahasa Arab bisa diekspresikan dengan ungkapan as-sabatu al-hasbah dan tarmi hijaratan. Setelah literal ungkapan tarm hijaratan, ini mengandung arti melempar batu. Namun dalam bahasa Arab klasik, tarmi hijaratan bisa juga dianggap sebagai frase idiomatik yang artinya tidak bisa dilihat dari masing-masing satuan lingualnya, karena dianggap sebagai frasa idiomatik. Tarmi hijaratan ini seperti yang dijelaskan dalam Tajul Arus, artinya ialah terkena penyakit tipes. Sementara itu, dalam banyak literatur tafsir, banyak sekali yang menafsirkan kata tairan ababil secara imajiner. Ada yang menafsirkan secara literal sebagai burung ababil yang dikirim dari neraka. Ini seperti yang dipegang oleh Yusuf Ali dalam The Holy Quran. Kendati demikian, kalau seandainya yang dimaksud tarmihim bin hijarat pada ayat di atas ditafsirkan sebagai penyakit menular seperti tipus dan cacar, maka kata tairan ababil bisa jadi dapat ditafsirkan sebagai burung atau serangga atau virus dalam jumlah besar. Dalam bahasa Arab, ababil berarti banyak dan tidak bisa dihitung, yang dapat menularkan penyakit sehingga membunuh pasukan Abraha. Simpelnya, Tuhan melalui surat Al-Fil ini menjelaskan kepada kita bahwa pasukan gajah tewas terkena wabah penyakit menular dan mematikan di tengah perjalanan mereka menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau dikonstruksi ulang, kira-kira terjemahan dan tafsir surat Al-Fil bisa dikemukakan demikian.
Tidakkah kamu mengetahui, wahai Muhammad, apa yang telah diperbuat Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Bukankah Tuhan telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan mengirim virus-virus dalam jumlah besar yang menularkan kepada mereka penyakit tipus dan cacar, sehingga mereka binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dengan demikian, surat ini juga tidak perlu kita tafsirkan berdasarkan mitologi tertentu, selagi pendekatan rasional masih bisa kita terapkan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tafsir yang sudah dijelaskan tadi, inilah kisah penyerangan itu. Pada suatu hari, di sekitar tahun 570 Masehi, Abraha al-Ashram mengambil keputusan yang mengejutkan. Ka'bah harus dihancurkan agar orang-orang Arab lebih banyak datang ke gereja Yaman. Keputusan tersebut diambil penguasa Yaman itu setelah ia gagal menarik orang-orang datang ke gereja yang ia bangun. Padahal gereja itu jauh lebih megah dan mewah. Kala itu, kedudukan Mekah dengan Ka'bah mendorong daerah lain juga ingin memiliki hal serupa. Mereka pun berlomba-lomba membangun rumah-rumah ibadat sendiri-sendiri. Rumah ibadat itu dibuat lebih mentereng dan megah, dengan maksud mengalihkan perhatian orang dari Mekah dan rumah sucinya ke daerah mereka. Di Hira, pihak Ghassan mendirikan rumah suci. Abraha al-Ashram juga membangun rumah suci di Yaman. Bahkan sampai demikian rupa, Abraham menghiasi rumah sucinya itu dengan membawa perlengkapan paling mewah yang kira-kira akan menarik orang-orang Arab. Bahkan orang-orang Mekah sendiri ke tempat itu. Akan tetapi Abraha hanyalah mimpi, upaya itu gagal. Jangankan orang Arab, orang-orang Yaman sendiri pun meninggalkan rumah yang dibangunnya itu serta menganggap ziarah mereka tidak sah kalau tidak ke Mekah. Bagi orang Arab, bangunan tempat ibadah dan megah itu tidak bisa menggantikan Ka'bah. Mereka enggan berpaling dari Mekah. Muhammad Husain Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad memaparkan, tak ada jalan lain bagi penguasa Negus itu kecuali ia harus menghancurkan rumah Ibrahim dan Ismail itu. Dengan pasukan yang besar didatangkan dari Abyssinia, dia sudah mempersiapkan perang dan dia sendiri di depan sekali di atas seekor gajah besar. Tulisnya, ada sedikit upaya melawan dari pihak pembela Ka'bah, namun semua sia-sia. Seorang laki-laki bernama Zunawar, salah seorang bangsawan yang terpandang di Yaman, tampil ke depan mengerahkan masyarakatnya dan orang Arab lainnya yang bersedia berjuang melawan Abraha, serta maksudnya yang hendak menghancurkan Baitullah. Tetapi dia tak dapat menghalangi Abraha, malah dia sendiri terpukul dan menjadi tawanan. Nasib yang demikian ini juga menimpa Nufail bin Habib al-Qadami. Ketika ia mengerahkan masyarakat dari kabilah Syaran dan Nahis, malah dia sendiri yang tertawan, yang kemudian menjadi anggota pasukannya dan menjadi penunjuk jalan. Pada saat Abraha sudah mendekati Mekah, ia kirim pasukan berkuda sebagai kurir. Tidak hanya itu, sobat, mereka juga mengambil harta benda Quraisy, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib bin Hashim. Pada mulanya, orang-orang Quraisy bermaksud mengadakan perlawanan. Tapi begitu melihat kekuatan tentara Abraha, mereka membatalkan niatnya. Sementara itu, Abraha sudah mengirimkan salah seorang pengikutnya sebagai utusan bernama Hunnata dan Himyar untuk menemui pemimpin Mekah. Ia diantar menghadap Abdul Muthalib bin Hashim, dan kepadanya ia menyampaikan pesan Abraha bahwa kedatangannya bukan akan berperang, melainkan akan menghancurkan Baitullah. Kalau Mekah tidak mengadakan perlawanan, tidak perlu ada pertumpahan darah. Begitu Abdul Muthalib mendengar bahwa mereka tidak bermaksud berperang, ia pergi ke markas pasukan Abraha bersama Hunnata, bersama anak-anaknya dan beberapa pemuka Mekah lainnya. Kedatangan delegasi Abdul Muthalib ini disambut baik oleh Abraha dengan menjanjikan akan mengembalikan unta Abdul Muthalib. Akan tetapi ia menolak pembicaraan terkait Ka'bah. Abdul Muthalib dan rombongan kembali ke Mekah. Ia mengajak warga Mekah meninggalkan tempat itu dan pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari Abraha dan pasukannya yang akan memasuki kota suci dan menghancurkan Ka'bah. Malam pun gelap gulita tatkala mereka memikirkan akan meninggalkan kota itu dan di mana pula akan tinggal.
Malam itulah Abdul Muthalib pergi dengan beberapa orang Quraisy berkumpul sekeliling pintu Ka'bah. Dia memohon kepada Tuhan terhadap agresor yang akan menghancurkan Baitullah itu. Haikal memaparkan ketika mereka sudah pergi dan seluruh Mekah sunyi dan tiba waktunya bagi Abraham mengarahkan pasukannya menghancurkan Ka'bah dan sesudah itu akan kembali ke Yaman. Ketika itu pula wabah cacar datang berkecamuk menimpa pasukan Abraha dan membinasakan mereka. Serangan ini hebat sekali, belum pernah dialami sebelumnya. Seluruh tentara dan gajah yang ditumpangi mereka hancur melalui serangan burung atau serangga ababil, sebagaimana dituliskan di dalam Al-Quran. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan pasukan mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Haikal menduga barangkali kuman-kuman wabah itu yang datang di bawah angin dari jurusan laut dan menular menimpa Abraha sendiri. Ia merasa ketakutan sekali. Pasukannya diperintahkan pulang ke Yaman dan mereka yang tadinya menjadi penunjuk jalan sudah lari dan ada pula yang mati. Bencana wabah ini makin hari makin mengganas dan anggota pasukan yang mati sudah tak terbilang lagi banyaknya. Sampai juga Abraha di San'a, tapi badannya sudah dihinggapi penyakit. Tidak berselang lama, kemudian dia pun mati seperti anggota pasukannya yang lain. Dan dengan demikian orang Mekah mencatatnya sebagai tahun gajah, seperti juga Haikal. Menurut seorang ahli mediko-historiko, Dr. Kurt Sprenger, musnahnya pasukan Abraha tersebut karena epidemi cacar yang sangat dahsyat. Alasannya, epidemi sejenis itu mula-mula menjangkit di Jazirah Arab bersamaan dengan peristiwa hancurnya pasukan Abraha, yaitu sekitar tahun 558 Masehi. Pendapat Sprenger dikuatkan Sir William Muir. Ibnu Katsir jauh sebelumnya juga telah mengemukakan riwayat bahwa pada tahun gajah itu mulai menjangkit penyakit sejenis campak atau sejenis cacar. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.